Selama toksiknya tidak dibersihkan, jangan harap tubuh mampu melawannya dan wabah atau kuman tidak berkembang dengan mudahnya. Untuk itu, perhatikan buang air besar kita harus setiap hari tanpa kesulitan. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, bukan takut terhadap wabah COVID-19 atau wabah pandemi, tapi kita harus takut apabila sistem pertahanan tubuh kita tidak dirawat dan diperhatikan atau dipersiapkan sedini mungkin sebelum wabah masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Makanan selamanya dan selalu menjadikan obat yang terpenting untuk pertahanan tubuh kita. Kalau satu negara punya tentara, ada prajurit, lalu ada tentara yang dididik secara khusus seperti Kopassus, mereka tidak mungkin bisa melawan musuh kalau mereka tidak dilatih dan tidak terlatih untuk melawannya. Dan ketika mereka sudah dilatih dan terlatih, maka mereka harus dipersenjatai dengan sistem persenjataan yang begitu hebat, yaitu makanan. Hippocrates mengatakan, let thy food be your medicine. Jadikanlah makanan utamamu obat utamamu. Bapak dan Ibu sekalian, apabila sistem dalam tubuh kita dilatih, setiap ada serangan musuh, maka mereka akan dengan sigap mengenali musuh, lalu memanggil seluruh sistem pertahanannya, lalu mengkoordinasikannya dan menata strategi apa yang harus dipersiapkan untuk melawan musuh. Maka pemerintah tidak akan dibikin bingung dengan menerapkan metode PSBB, lockdown. Sesudah PSBB dibuka, dilakukan PSBB yang kedua. Dan tidak jarang mungkin akan muncul PSBB berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, sampai kapan kita harus bersembunyi dari wabah dan virus? Karena disadari atau tidak, kalau virus sudah berada pada lingkungan kita, kita harus belajar bersahabat dan melatih sistem imun kita untuk berkenalan dan melawan penyakit. Bapak dan Ibu sekalian, satu dan lain hal, kadang penyakit tidak selalu kita bisa hindari. Masyarakat sudah sangat salah dididik dengan pola pikir yang salah. Dan kalau saya amati di media massa, mereka cuma sibuk mendidik masyarakat untuk pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi tidak pernah dididik bagaimana menata dan merajut sistem pertahanan tubuh kita yang sudah bertahun-tahun kita jejali dengan makanan toksik. Menu makanan instan, menu minuman instan. Kalau kita lihat hampir semua makanan, buah diracun, sayur diracun, apapun serba toksik kita masukkan ke tubuh kita. Mari kita perbaiki Bapak dan Ibu sekalian. Kalau sebagian belahan dunia sudah mulai menyadari untuk memilah-milah makanan yang terbaik untuk tubuh harta kita yang paling mahal, Indonesia harusnya negara yang paling potensi untuk menata itu. Dan harusnya kita lebih memberikan edukasi yang aplikatif, yang kesehariannya dilakukan oleh masyarakat kita. Satu contoh, sistem imun tubuh manusia kalau ditata dengan bijak, walaupun kita makan makanan toksik, menu makanan instan, tapi ingat, hak tubuh harusnya diberikan lebih banyak daripada hanya selera lidah kita. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan tentara tubuh di dalam melawan penyakit? Apakah cukup dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak? Ketiga hal itu sangat penting Bapak dan Ibu sekalian, tapi bukan bagian yang paling penting. Karena persoalannya bukan pada virus. Jadi masalah kita pada hari ini bukan virus yang harus kita salahkan, tapi mari kita tunjuk ke tubuh kita.
Kenapa sistem pertahanan tubuh kita loyo di dalam melawan penyakit? Kenapa kita tidak mampu melawan penyakit? Persoalannya, karena kita tidak tahu bagaimana membangun sistem imun kita dengan baik dan bijak. Bapak dan Ibu sekalian, ketika menghadapi era wabah, apa yang harus kita lakukan? Paling tidak, biasakan olahraga. Minimal 30 menit dalam satu hari, diikuti jemur sinar matahari 30 menit setiap harinya. Itu obat yang tidak bisa dibeli dan diproduksi oleh pabrik obat manapun. Yang kedua, mari budayakan masyarakat kita untuk minum madu. Paling tidak 1 sampai 2 kali 2 sendok makan. Biasakan seluruh keluarga kita bangun tidur berikan air madu hangat. Bahkan dalam Islam Nabi kita mensunahkan memberikan air madu hangat di pagi hari. Berikutnya, tingkatkan asupan buah dan sayur, terutama yang memiliki kandungan vitamin C dan vitamin E dan antioksidan yang sangat tinggi. Bapak dan Ibu sekalian, Indonesia negara yang kekayaan hayatinya terkaya di dunia. Dengan mudah buah-buahan bisa tumbuh. Jambu biji, pepaya, buah naga merah, jeruk, nanas. Itu buah yang antioksidannya sangat tinggi. Didik masyarakat kita untuk menjadikan buah jadi menu utama setiap hari. Bahkan seharusnya, kalau kita belajar memahami sistem pencernaan tubuh kita, harusnya sarapan pagi kita dibiasakan dimulai dengan makan buah-buahan segar sebelum kita berikan makanan padat. Kalaupun dengan satu dan lain hal, karena kita mau melakukan tugas bekerja atau anak-anak harus pergi sekolah, mereka harus diberikan makan nasi, awali dulu dengan buah sebelum makanan padat kita berikan. Jika mungkin di era wabah pandemik ini, minum lemon juice campur madu 2 kali sehari. Jangan nunggu wabah itu masuk, baru kita makan buah, minum lemon juice, lalu merubah pola makan. Tata sebelum kita terjangkit virus. Bapak dan Ibu sekalian, budaya minum pada masyarakat kita pun sudah sangat salah. Kebiasaan masyarakat kita hanya minum ketika makan. Dan tidak jarang makan didorong pakai air. Dan itu kebiasaan yang sangat jelek untuk pencernaan kita dan untuk sistem pertahanan tubuh kita. Biasakan minum jangan kurang 2 liter dalam satu hari. Dan disarankan minum 1,5 jam atau 2 jam sebelum dan 2 jam sesudah makan. Apabila karena satu dan lain hal seperti kita terselak makanan, apabila kita tersedak itu karena kita makan tergesa-gesa, boleh kita minum tapi jangan terlalu banyak. Sehabis makan kita terbiasa minum, boleh kita minum tapi jangan lebih setengah gelas. Kumur-kumur dulu di mulut biar bercampur dengan berbagai enzim di dalam mulut. Jangan langsung kita minum teguk 1-2 gelas dalam satu waktu. Bapak dan Ibu sekalian, ada obat bahan alam dan juga itu bisa bagian daripada makanan rutin yang kita bisa berikan, yaitu Obasilicum seed atau yang kita kenal dengan biji selasih. Kalau masyarakat Indonesia paham akan kehebatan dan khasiat daripada biji selasih, saya yakin setiap orang akan membawanya kemanapun dia pergi. Bapak dan Ibu sekalian, biji selasih merupakan sumber serat yang mudah kita konsumsi, yang mudah kita berikan kepada anak-anak kita, yang kita mudah untuk bawa kemanapun kita pergi. 2 sendok teh biji selasih mencukupi kebutuhan harian serat dalam tubuh kita. Mari kita lihat, berapa banyak kita makan sayur. Apakah anak-anak kita sekarang sudah terbiasa mengkonsumsi sayur? Anak-anak kita sekarang jarang makan buah, apalagi makan sayur, Bapak dan Ibu sekalian. Selama kita belum mampu mendidik anak kita makan buah dan sayur yang cukup, paling tidak upayakan mereka mengkonsumsi Obasilicum seed atau biji selasih 2 sendok teh setiap hari, campurkan dengan air hangat, campur madu 2 sendok makan.
Apabila gejala awal sudah muncul, kita boleh mengkonsumsi biji selasi 2-3 kali per hari. Bapak dan Ibu sekalian, ada hal yang tidak kalah pentingnya di dalam menata dan membangun sistem pertahanan tubuh kita, yaitu perhatikan buang air besar kita harus setiap hari. Yang normal 2 kali dalam 1 hari, minimal 1 kali tanpa kesulitan. Bapak dan Ibu sekalian, kebanyakan ibu-ibu di rumah tidak pernah peduli untuk menanyakan sama anak-anaknya, "Nak, sudah buang air besarkah hari ini?" Tapi mereka lebih sibuk menanyakan, "Nak, sudah makan atau belum?" Padahal tubuh anak-anak kita kalau dia lapar pasti minta makan, tapi dia tidak pernah peduli tubuhnya sudah buang air besar atau tidak. Bapak dan Ibu sekalian, kuman, bakteri atau virus hanya bisa berkembang apabila dalam tubuhnya banyak penumpukan toksik yang jadi lahan empuk untuk berkembangnya kuman. Selama toksiknya tidak dibersihkan, jangan harap tubuh mampu melawannya dan wabah atau kuman tidak berkembang dengan mudahnya. Untuk itu, perhatikan buang air besar kita harus setiap hari tanpa kesulitan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, kita negara yang kekayaan hayatinya terkaya di dunia, kita dengan mudah untuk mendapatkan obat-obat dari bahan alam. Konsumsi obat bahan alam sesuai kebutuhan, sesuai karakter tubuh masing-masing. Paling tidak, temulawak merupakan ginseng terhebat milik Indonesia, tanaman asli obat Indonesia, dan apabila dirutinkan dosis yang wajar setiap hari di era wabah, itu tidak kalah pentingnya untuk membangun sistem pertahanan tubuh kita agar Kopassus tentara tubuh kita siap untuk melawan wabah penyakit kapanpun dibutuhkan ketika wabah masuk ke dalam tubuh kita. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, bukan takut terhadap wabah COVID-19 atau wabah pandemi, tapi kita harus takut apabila sistem pertahanan tubuh kita tidak dirawat dan diperhatikan atau dipersiapkan sedini mungkin sebelum wabah masuk. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.